Shalom, mejuah-juah guru-guru KKR dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam sermon pedoman guru-guru KKR tahun 2026, edisi tanggal Minggu 21 Juni 2026. Tema pendamai. Bahan Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 14 sampai dengan 21. Invokasio ayat hafalan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Roma 12 ayat 14 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu. Bersama janganlah kamu mikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Penjelasan teks, puncak etika Kristen yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Roma mengajarkan jemaat yang hidup di tengah penganiayaan dan budaya kekaisaran Romawi yang kejam untuk menanggapi permusuhan dan ketidakadilan, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan kasih, pengampunan, dan kebaikan. Nah, ini kita bisa lihat daripada histori dan budayanya daripada Kekaisaran Roma, di mana kita bisa melihat penyebab penganiayaan, yaitu di mana jemaat mula-mula menghadapi ancaman dan penganiayaan dari masyarakat kafir maupun otoritas Kekaisaran Romawi karena iman mereka. Selanjutnya, tuntutan budaya, di mana di sini berbicara harga diri dan konsep kehormatan. Jadi seseorang wajib balas dendam. Jika disakiti atau dihina demi mempertahankan martabat, ini wajib untuk balas dendam. Selanjutnya, tujuan Paulus yang menuliskan daripada surat ini, surat daripada untuk Roma, menentang standar duniawi untuk meninggalkan naluri alami manusia yang ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, fokus utama pengajaran di sini bisa kita lihat daripada etika kasih. Ayat 14. Bisa kita lihat di situ adalah memberkati penganiaya. Ini adalah ajaran Yesus. Mendoakan kebaikan mereka yang menindas, bukan mengutuk. Nah, di ayat 14, ayat 15, empati sosial, solidaritas sejati dalam persekutuan gereja baik suka maupun duka. Di ayat 17 sampai 19 ini bisa kita lihat, ini Paulus menegaskan bahwa manusia tidak berhak menghakimi ataupun membalas dendam, karena keadilan dan pembalas dendam diserahkan sepenuhnya kepada murka Allah, kedaulatan Allah. Jadi ini bukan hak manusia, tapi ini kita serahkan kepada otoritas daripada Allah.
Lalu selanjutnya kita bisa melihat daripada makna teologis. Di sini makna teologisnya adalah di ayat 20 menekankan tindakan menolong musuh agar mereka merasa malu dan bersalah karena kebaikan yang diberikan. Nah, ini yang ditonjolkan. Selanjutnya prinsip kemenangan, di mana ayat 21 bisa menekankan, Paulus menekankan, mengajarkan kemenangan sejati hanya bisa dicapai melalui daripada karakter Kristus. Di mana karakter Kristus itu bisa kita ketahui bahwasanya adanya kasih yang bisa mematahkan rantai daripada kebencian. Jadi dengan penuh kasih. Nah, ini yang kita bisa daripada latar belakang mengapa kitab Roma daripada 12 sampai 14 Roma 12 ayat 14 sampai 21 ini. Nah, selanjutnya renungan untuk guru. Pertama, perdamaian adalah tanggung jawab kita selaku guru. Ya, mengapa? Karena di sini ditekankan bagaimana sebagai guru sekolah minggu bisa di sini berbicara tidak memihak dan mengajarkan kebenaran. Yang benar-benar, yang salah-salah. Jangan diperkatakan karena unsur daripada persaudaraan kita mengatakan yang salah itu menjadi benar, yang benar itu menjadi salah. Nah, ini ingat bahwasanya perdamaian itu adalah tanggung jawab seorang guru yang tidak memihak kepada siapapun. Nah, ini harus ditekankan. Nah, selaku guru bisa berdamai dengan diri sendiri, di mana sikap hati yang tulus untuk melayani bukan karena kepintaran atau keterpaksaan menjadi pelayan KKR. Nah, jadi berbicara bagaimana dia bisa berdamai dengan diri sendiri bahwasanya oleh karena kasih anugerah Allah yang melayakkan dia, memampukan dia, seorang guru itu layak untuk melayani, di mana untuk anak-anak. Jadi ini harus dipahami oleh semua guru-guru sekolah minggu bahwasanya dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Bukannya harus menyatakan bahwasanya dia bisa hebat untuk mengajar, bisa hebat untuk membawa pujian. Tapi kita berbicara bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Bisa kita merasakan diri kita bahwasanya itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita untuk bisa melayani. Mengasihi anak-anak. Ya, mengasihi daripada anak-anak untuk bisa melayani, bisa kita melayani. Dan terakhir, guru adalah teladan pendamai. Jadi ini berbicara bagaimana seorang guru memang betul-betul menjadi seorang teladan. Ya, karena guru adalah teladan murni. Karena guru dilihat oleh anak-anak sekolah minggu. Jangan sempat anak sekolah minggu melihat ataupun mengetahui bahwa sekolah minggunya tidak itu meriah. Dalam arti kata tidak itu si perkuanan kita bilang. Tidak dia itu ada perasaan yang tidak baik. Atau ada perasaan untuk membenci. Tetapi guru itu bisa betul-betul memancarkan kasih daripada Allah. Dengan sifat-sifat duniawi itu ditinggalkan semuanya. Karena guru adalah teladan pembawa perdamaian. Nah, ini harus bisa diketahui oleh guru-guru daripada sekolah minggu. Rekomendasi lagu ini damainya seperti gunung. Pengajaran untuk kelas balita. Nah, pengajaran untuk kelas balita, guru membaca Alkitab Roma 12 ayat 14 sampai dengan 21. Nah, guru membaca dengan perlahan-lahan agar anak bisa menangkap apa yang guru ucapkan. Ya, memang begitu banyak ayat, tapi ini bisa ditangkap apa saja kalimat-kalimat yang dibaca dalam Alkitab itu. Setelah itu, guru menyebutkan kata pendamai. Ya, pendamai. Jadi ayo adik-adik semua ikuti. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema
pendamai. Ya. Lalu guru berbicara, pendamai berarti membawa damai. Ya, bagaimana itu pembawa damai? Ya. Contoh, ada anak yang sedang berkelahi. Ya, seorang anak itu ya mereka akan melerai, memisahkan supaya jangan berkelahi. Ya, jadi intinya seorang anak yang bisa memisahkan tidak terjadi perkelahian, itulah pendamai. Dia bisa memberikan saran, masukan, dia bisa memberikan pencerahan kepada temannya yang sedang berkelahi. Nah, itu dia arti pendamai. Jadi di sini bisa kita lihat anak yang melerai tadi kita sebut dengan pendamai. Nah, itu yang kita katakan kepada anak balita. Karena ada balita juga belum tahu apa itu pendamai. Itu contoh. Lalu kita berbicara dari kitab Roma 12 ayat 14 sampai dengan 21 ini. Kita katakan bahwasanya dalam kitab Roma ini diceritakan nasihat Paulus kepada jemaat di Roma untuk hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih, bentuk kasih adalah salah satunya adalah pendamai. Nah, jadi anak balita harus bisa menjadi pendamai. Karena itu adalah bentuk daripada kasih. Nah, gitu kita katakan. Jadi ini yang kita ceritakan kepada anak di kelas balita. Lalu dengan tekad, ya, guru mengatakan anak balita harus, anak-anak menjawab, saya menjadi pembawa damai. Ya, lalu dengan gerakan ini contohnya, tangan kanan, ya meluruskan ini, mengepal, ya tangannya mengepal ya. Kata guru, anak balita harus, anak menjawab, saya jadi pendamai. Yes, yes, yes. Nah, gitu. Jadi artinya anak-anak itu dengan gerakannya dia, dengan semangatnya, ya, kata saya itu bisa disebutkan dengan namanya sendiri. Nah, contoh sekali lagi. Guru katakan anak balita harus, ya kita bedakan. Misalnya Stephen jadi pembawa damai. Yes, yes, yes. Nah, itu yang guru sampaikan kepada anak balita. Setelah itu guru berdoa bersama anak-anak. Nah, itu yang dilakukan untuk pengajaran di kelas anak balita. Di kelas kecil, pembacaan Alkitab, ini siapa cepat mendapat kitab Roma 12 ayat 14 sampai 21, dia yang membaca, tapi kita persilahkan dia membaca untuk berdiri di tempat. Ya, tidak usah kita panggil ke depan. Ya, satu-satu gitu ya. Nah, setelah itu, setelah dibacaan Alkitab, lalu guru bercerita tentang pendamai. Ya. Nah, pendamai. Jadi guru bercerita dulu daripada Alkitab. Alkitab berbicara ya tentang pendamai. Di mana nasihat Paulus kepada jemaat di Roma untuk hidup dalam kasih, dan bentuk kasih itu adalah menjadi pendamai. Ya. Nah, pendamai adalah orang yang bertindak sebagai penengah atau mediator untuk menengahi sengketa ataupun masalah. Nah, jadi kita katakan kepada anak kecil, sikap seorang pendamai di kitab Roma Roma 12 ayat 14 sampai 21, ya. Ini bisa kita lihat, pertama, tidak melakukan kutuk. Nah, yang kedua, tidak membalas kejahatan. Yang ketiga, ikut merasakan perasaan orang lain. Dan yang terakhir, adil. Nah, ini yang berbicara pendamai. Kalau kita melihat dari konteks kitab Roma 12 ayat 14 sampai dengan 21. Ini yang kita katakan kepada anak kecil. Bagaimana itu pendamai? Ya. Lalu kita katakan, memang sebagai pendamai, ya kita harus melerai, kita akan memberikan kasih, kita bisa memberikan masukan agar teman kita itu bisa mengerti. Tetapi ada juga dampak ya daripada sebagai pendamai. Itu bisa kita katakan kepada anak kecil. Apa dampaknya? Ya, ini kita bisa tanya jawab kepada anak kecil. Nah, apa yang adik kecil
uh, masih mau lakukan kalau menjadi pendamai, nah, gitu ya. Apa yang adik kecil adik lakukan, yang adik lakukan menjadi pendamai, dan apa itu menjadi masalahnya. Nah, masalahnya ya. Jadi seorang pendamai itu rupanya ada itu artinya jadi tuntutan yang kecil, artinya ada masalah sedikit bahwasanya dia tidak ditemani sama teman-temannya. Tapi itu kita jangan takut ya, menjadi pendamai ya. Kita menunjukkan sikap kasih melalui menjadi pendamai. Ya, jadi jangan takut misalnya kita tidak ada teman ya, tapi jangan kita takut bahwasanya menjadi pendamai itu adalah kita sudah menunjukkan bentuk kasih yang diberikan Allah kepada kita. Lalu setelah itu kita katakan kepada anak kelas kecil, lalu kita bernyanyi damainya seperti gunung. Setelah bernyanyi damainya seperti gunung, baru guru bersama anak-anak mendoakan dengan tema pendamai ini. Itu yang kita bisa ajarkan di kelas kecil. Di kelas tanggung, ya, membaca Alkitab ini secara responsoria, ya, di mana laki-laki ini membaca ayat yang genap, ya, perempuan membaca ayat yang ganjil. Ini secara bergantian supaya mereka bisa fokus dengan kata-kata yang ada di Alkitab. Apa yang situ dibicarakan, apa itu yang mau diutamakan, apa itu akan yang dibahas. Setelah membaca Alkitab, baru guru menceritakan bagaimana dengan isi Alkitab. Di mana di situ tertulis nasihat Paulus kepada jemaat di Roma untuk hidup di dalam kasih. Nah, bentuk kasih itu adalah pendamai. Nah, pendamai itu bagaimana? Adalah orang yang bertindak sebagai penengah ataupun mediator untuk menengahi sengketa ataupun ada masalah. Jadi, ini yang bisa kita katakan kepada anak kelas tanggung. Nah, sikap seorang pendamai bisa kita lihat. Pertama, tidak mengutuk orang lain. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan merasakan perasaan orang lain. Ya, jadi bisa memahami perasaan orang lain. Itu sebagai pendamai. Dan melawan kejahatan. Ya, jangan pula ini sebagai pendamai cocok rasanya yang dilakukan kawannya dengan tidak baik, itu cocok rasanya. Jangan seperti itu, tapi lakukanlah dengan kebenaran. Ya, berbicaralah soal kebenaran. Nah, ini yang kita katakan kepada anak kelas tanggung, bagaimana itu sikap seorang pendamai. Ya, setelah itu guru memberikan anak untuk bercerita pengalamannya yang pernah dilakukannya sebagai pendamai. Ya, kita ajak daripada anak di kelas tanggung ini, siapa yang pernah melakukan sebagai pendamai di antara teman-temannya. Ya, ini pun bisa jadi tidak begitu banyak, paling 2 atau 4 orang itu tidak masalah. Itu juga sudah bisa mewakili. Nah, dia ceritakan masalahnya apa dan apa yang dia lakukan. Nah, gitu. Nah, setelah dia bercerita, lalu guru katakan, ya, setelah menjadi pendamai, apakah ada tantangan? Ya, apakah anak itu ada tantangan? Contoh, ketika dia menjadi pendamai, ya, ada orang ini yang tidak senang, jadi dia merasa tidak mau berteman. Nah, gitu. Nah, itu coba kita katakan sama anak-anak kelas tanggung, apakah ada seperti ini? Nah, kalau ada, apa yang Anda lakukan? Ya, kita tetap mendoakannya. Kita yakin dan percaya dengan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya, kita bisa menjadi pendamai bagi teman-teman kita. Walaupun daripada dampaknya itu bisa mengena kepada kita, tapi jangan takut. Kasih Allah menyertai dengan kehidupan daripada adik-adik semuanya. Begitu kita katakan kepada adik-adik di kelas tanggung. Lalu untuk menutup ini berdoa berantai, ya, berdoa berantai secara bergiliran. Teman sebelah kanannya, ya, mendoakan dirinya. Nah,
begitu juga teman setelahnya itu lanjut lagi. Teman sebelah kanannya melakukan yang teman belakangnya gitu. Jadi ini mendoakan apa yang mau didoakan supaya bisa menjadi pendamai dan disebutkan namanya. Nah, kalau ada juga masalah daripada anak itu yang tidak bisa terpecahkan dan ia yang menjadi pendamai, itu didoakan. Nah, gitu ya. Lalu setelah itu mendoakan semuanya. Setelah itu guru yang menutup dengan doa terhadap anak-anak yang bagaimana dengan doa tadi semuanya yang sudah guru dengar, dirangkum dan ini bersama-sama didoakan. Tuhan, ini semua anak-anak-Nu, anak-anak di kelas tanggung, mau menjadi pendamai, kuatkan. Berikan mereka semangat, berikan mereka kebandingan, berikan mereka motivasi yang besar, pencerahan, agar tetap menjadi pendamai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, itu yang guru sebutkan terakhir dalam konteks daripada pendamai. Nah, sekarang kita masuk di kelas remaja dengan membaca Alkitab dari kitab Efesus 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, pembacaan daripada Alkitab di kelas remaja ini, ya, ini secara bersama-sama aja, guru dan anak remaja itu bersama-sama untuk membacakan Alkitab. Lalu guru menceritakan. Nah, guru bercerita sebagai seorang pendamai. Ditilik dari kitab Efesus 4 ayat 32 berbicara yang pertama, ramah terhadap yang lain. Ya, ramah. Ya, kalau ramah ya artinya say hello gitu. Dari mana tadi? Apa masalahnya gitu. Jadi jangan kalau ramah itu memang dia penuh ramah, santun ya. Itu ya. Penuh kasih mesra. Nah, penuh kasih mesra artinya tidak ada dalam waktu konteks untuk menyapa, tidak ada konteks untuk artinya dengan tanda kutip ada unsur yang lain, tidak. Tapi dengan penuh kasih, merasakan kasih Kristus ada kepada dia dan dia mau membagikan kepada temannya, begitu dia, ya. Dan yang ketiga, saling mengampuni. Nah, mengapa saling mengampuni? Karena kalau kita berbicara mengampuni, Allah terlebih dahulu mengampuni kita akan kesalahan kita. Nah, ini yang kita bisa ketahui. Jadi, guru ceritakan, remaja harus bisa menjadi seorang pendamai untuk menghindari perkelahian. Ya, terlebih perkelahian ini bisa menjadi membesar. Bahkan membesarnya ini menjadi dampaknya ke tawuran. Nah, kita bisa melihat kalau dalam tawuran ini banyak masalahnya. Mungkin hal kecil aja ya. Beberapa masalah bisa kami sampaikan mungkin karena pacar. Ya, berebut pacar. Tidak serang satu lalu membawa temannya. Dia membawa temannya yang tadi 10 menjadi 20, yang tadi 20 menjadi 30. Nah, begitu. Nah, kalau sudah tawuran ini sudah gawat. Bisa lagi karena diejek, sering diejek. Nah, tidak menerima lalu memanggil temannya. Nah, ini yang menyebabkan ya, masalah kecil ini bisa nanti dia membesar. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kalau kita mengetahui seorang pendamai dengan kita bilang tadi, seorang pendamai itu harus bisa diatasi. Ya, bisa diatasi. Belum lagi dalam permainan. Contoh kita katakan, dalam permainan permainan bola. Nah, kenalah itu mukanya. Lalu dia panas dan memukul langsung. Gitu. Padahal itu temannya tidak sengaja ya. Nah, tidak sengaja itu bola itu kena ke mukanya, tapi dia sudah panas. Nah, jadi yang lain pun bisa untuk menengahi. Ya, bisa untuk menengahi. Jangan pula menjadi kompor. Nah, kalau menjadi kompor, itu bisa panas. Sudah hangat suasana. Dan ini bisa menjadi keributan. Bahkan menjadi keributan yang besar sekali. Sampai kepada tawuran tadi. Tadinya teman. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi. Bahwasanya menjadi pendamai itu, lihat bahwasanya hal sekecil apapun tetap kita bisa menjadi pendamai. Bukan kita tunggu menjadi besar, harus kita menjadi pendamai. Nah, lalu
dengan menjadi pendamai ini, artinya kita harus melakukan banyak dengan doa. Jadi jangan artinya kita langsung merasa jago, ya, kita langsung lakukan pendamai, tapi tidak. Berdoalah terlebih dahulu untuk bisa mendamaikan teman-temannya. Bagaimana kita berdoa? Supaya di sini kita merasakan peranan daripada kuasa Tuhan. Ya, peranan daripada kuasa Tuhan atas diri kita, bisa kita menjadi pendamai terhadap teman-teman kita. Nah, ini kita guru katakan kepada anak remaja. Ya, berdoa kepada Tuhan meminta hikmat dan kepintaran sebagai pendamai. Ya, jadi artinya bahwanya sebagai pendamai itu betul-betul harus mendoakan, ya, mendoakan dirinya untuk menjadi pendamai dan mendoakan akan masalah yang akan terjadi, ya, supaya masalah itu tidak menjadi mengembang, masalah itu bisa menjadi menyempit, bahkan tidak menjadi masalah lagi. Ya, ini ya anak remaja perlu ketahui dengan doa. Artinya remaja di situ bisa berseru kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan agar dia bisa mampu untuk menjadi pendamai. Nah, jadi seorang pendamai itu pun artinya jangan melihat teman, ya, jangan melihat teman dalam arti kata, ya, ketika dikenalnya ataupun saudaranya dibilang menjadi pendamai, dia pula jadi tukang kompor, artinya pengompor, berarti jadi panas suasana. Nah, jadi panas suasana, jadi bukan pendamai lagi. Nah, ini yang menyebabkan jadi pertengkaran yang lebih hebat, lebih besar lagi. Nah, itu harus hati-hati agar remaja itu ingat. Dan jangan takut, ya, jangan takut untuk sebagai pendamai. Kenapa? Karena ingat, ketika Allah mengampuni kita, mengasihi kita sebagai pendamai, kita dilayakkan untuk sebagai pendamai. Ingat itu, bahwasanya Allah sendiri sudah mengasihi diri kita, ya, dan memberikan pengampunan terhadap kita. Ingat, dengan dasar ini kita bisa melakukan pendamai. Dan jangan merasa sebagai pendamai itu adalah perbuatan yang sok jago, tidak. Tapi itu semuanya diserahkan kepada Tuhan melalui doa. Ini yang kita lakukan, ya. Lalu setelah guru bercerita tentang pendamai, lalu berdoa secara berantai, ya. Remaja mendoakan dirinya sendiri menjadi pendamai bagi temannya yang saling bersatu. Nah, itu ya, mendoakan. Dan kalau bisa, kalau ada memang itu persoalan yang akan mau diselesaikan seorang remaja sebagai pendamai, disebutkan aja namanya dan disebutkan nama permasalahannya, itu juga didoakan, gitu. Demikian remaja berdoa satu dan semuanya berapa yang hadir itu berdoa secara bersama-sama, dan guru ini yang menutupnya, merangkum sebagai berdoa-doa daripada remaja yang sudah mendoakan daripada dirinya untuk sebagai pendamai, dan harapannya ini juga guru doakan sebagai penutup. Nah, setelah itu foto bersama, ya, foto bersama guru bersama anak-anak remaja, ya, dengan gaya remaja, ya, dengan bergaya. Foto saja. Setelah foto ini ditampilkan atau disebarkan di IG ataupun TikTok ataupun Facebook. Nah, lalu ada kata-katanya, ya, kata-katanya diberikan gitu. 1000 teman kurang, ya, 1 musuh kebanyakan, ya. Jadi marilah kita sebagai seorang pendamai. Nah, ini yang kita tulis di TikTok, FB ataupun di Instagram, ya. Lalu di tag itu daripada nama KKR GBKP Runggun setempat. Nah, jadi kita berbicara supaya anak-anak remaja ini bisa memberikan kata pendamai itu, menjadi pendamai itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk teman-teman yang lain semuanya. Nah, jadi ini yang kita bisa sampaikan kepada remaja. Jadi ini yang bisa kita sampaikan dalam sermon pedoman pelayan KKR untuk tanggal
21 Juni 2026. Semoga ini bermanfaat bagi guru semuanya. Tetap semangat melayani di KKR GBKP. Tuhan Yesus memberkati.